Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwan wa akhwati fillah, jamaah musalla al-manar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Para orang tua kami, para imam kami yang kami muliakan. Alhamdulillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Selawat beriring salam kita haturkan pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ikhwan wa akhwat fillah. Insyaallah sekarang kita masuk pada tanggal 5 Sya'ban malam ini. Tadi siang masuk pada tanggal 4 Sya'ban. Dan ba'da maghrib ini kita masuk pada tanggal 5 Sya'ban insyaallah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah memperpanjang umur kita sampailah nanti kelak bertemu dengan Ramadan. Bukan hanya Ramadan tahun ini, melainkan tahun setelahnya, dan setelahnya insyaallah taala. Umur yang panjang penuh akan keberkatan dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan insyaallah untuk menyambut Ramadan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah Yunus ayat 58. Apa firman Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika yafrahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah dengan kurnia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Sekali lagi terjemahannya, katakanlah dengan kurnia dan rahmat dari Allah taala hendaklah dengan itu mereka bergembira. Dan salah satu karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Ramadan itu sendiri. Salah satu karunia dan rahmat Allah yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita hamba-hambanya adalah Allah sediakan satu bulan yang dimana satu bulan tersebut Allah jadikan satu bulan itu untuk mentarbiyah hawa nafsu kita yang mungkin selama 11 bulan hawa nafsu kita ini leluasa liar. Allah sediakan satu bulan untuk mengekangnya kembali dan memaksanya untuk melakukan kebaikan. Dan ini adalah rahmat dari Allah Ta'ala. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah memerintahkan fabidzalika yafrahu. Dengan karunia dan rahmatnya inilah hendaklah mereka bergembira. Beginilah seorang mukmin mensikapi datangnya bulan Ramadan. Seorang mukmin yang sejati ketika dia mendengar Ramadan akan mendekat kepadanya, maka dia akan bergembira. Dia akan mengatur rencana-rencana bagaimana memaknai Ramadan dengan sebenar-benarnya. Dia akan bersemangat. Beragam hal yang dia dengar tentang Ramadan akan menyenangkan hatinya. Bahkan hatinya tidak bersabar. Hatinya tidak sabar untuk bertemu dengan bulan yang paling mulia ini. Allahu Akbar. Namun berbeda dengan orang munafik. Berbeda dengan orang munafik. Semoga Allah lindungi kita dari sikap hal ini. Orang munafik ketika mendengar Ramadan datang, maka mereka berat hatinya untuk melaksanakannya. Karena mereka tidak dapat makan seperti biasanya. Mereka pun tidak dapat minum seperti biasanya. Mereka tidak dapat duduk seperti biasanya. Duduk-duduk sambil menikmati makanan dan lain sebagainya. Bahkan mereka tidak dapat melampiaskan syahwatnya seperti biasanya. Mereka semua terkekang sehingga mereka tidak menyukai Ramadan itu datang. Bahkan di antara mereka ada yang menghina Ramadan itu sendiri. Dengan berbuka di siang hari, duduk-duduk di tempat-tempat suatu hal, membuka puasanya tanpa uzur. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan kita memahami bahwa orang yang berbuka puasa tanpa uzur, hukumannya kelak kalau tidak bertobat kepada Allah, Allah akan melilitnya dengan ular yang sengaja Allah sediakan untuk menyiksa mereka di neraka kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu seorang mukmin ketika mendengar Ramadan sebentar lagi akan tiba, dia akan betul-betul bersemangat.
Dia akan betul-betul bergembira, bukan hanya sekedar dari lisannya saja, melainkan kegembiraan itu keluar dari hatinya. Allahu Akbar. Dan karena menyambut itulah kita mengambil tema ini. Sebetulnya tuan-tuan yang saya muliakan, tema malam ini sebetulnya saya ingin mengkisahkan kalau tentang Yasin, itu tulisannya belum siap. Itu tulisannya belum siap. Tapi insya Allah rencananya saya malam ini ingin mengkisahkan tentang Qarun. Kisah Qarun. Yang mana Qarun ini ternyata satu kerabat dengan Nabi Musa alaihi salam. Satu kerabat dengan Nabi Musa. Sebagian riwayat tafsir menyebutkan dia ini sepupu Nabi Musa alaihi salam. Namun ternyata Allah tenggelamkan dengan hartanya. Dan ini Allah kisahkan di surah Al-Qasas. Di surah Al-Qasas tentang Qarun ini. Dan bagaimana manusia memandang harta ternyata lebih mulia dibanding ilmu itu sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana para hamba-hamba Allah, beberapa para hamba Allah memandang harta itu lebih mulia, memandang jabatan itu lebih mulia dibanding ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Insyaallah jika ada lain waktu nanti akan kita bahas tentang kisah Qarun ini dan bagaimana azab Allah menimpa kepadanya. Insyaallah taala. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan ketika beliau mengomentari tentang ayat tersebut di surah Yunus ayat 58 tadi, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ay yuballighahum syahr Ramadan. Dahulu para ulama mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan. Selama 6 bulan agar mereka dipertemukan lagi dengan Ramadan. Setelah Ramadan lewat, Syawal masuk. Nah, di Syawal ini para ulama mereka meminta kepada Allah agar mereka dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun berikutnya. Allahu Akbar. Luar biasa bagaimana para ulama dulu bersemangat menyambut bulan Ramadan. Padahal 6 bulan baru selesai, 6 bulan setelahnya lagi, 6 bulan sebelum Ramadan, mereka telah meminta kepada Allah. Kemudian juga, summa yad'una Allah sittata ashhurin ay yataqabbalahu minhum. Setelah Ramadan selesai, tadi koreksi sedikit, setelah Ramadan selesai, maka mereka meminta kepada Allah, berdoa selama 6 bulan agar Allah menerima amaliyah-amaliyah yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Dan ternyata kita dapat memprediksi, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, kita dapat memprediksi apakah amaliyah yang kita lakukan di bulan Ramadan Allah terima atau tidak. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah kaidah emas yang sangat luar biasa. Bukti Allah menerima amal seorang hamba adalah Allah jadikan dia menjadi sosok yang lebih baik setelahnya. Jadi tanda amaliyah Ramadan kita diterima oleh Allah, prediksinya adalah kita menjadi sosok yang lebih baik lagi dibanding bulan-bulan sebelumnya. Bulan Syawal kita menjadi sosok yang lebih baik lagi. Karena itu setelah Ramadan ada istilah Idul Fitr. Fitrah, kembali kepada fitrah, kembali kepada suci. Walaupun sebagian kecil ulama menafsirkan fitri ini bukan fitrah, wallahu a'lam. Intinya setelah Ramadan kembali suci seperti anak bayi yang baru lahir. Dengan catatan memaknai Ramadan dengan makna yang sebenar-benarnya, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum kita bahas apa yang perlu kita persiapkan di bulan Ramadan, kita harus mengetahui dulu tentang keutamaan-keutamaan dari bulan Ramadan itu sendiri. Yang pertama adalah senantiasa para ulama menyebutkan syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quranul Karim. Kenapa disebut sebagai bulan Al-Quranul Karim? Sebagaimana Allah firmankan di surah Al-Baqarah 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan Ramadan itulah Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Pada malam apa? Di surah yang Bapak Ibu hafal. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh, inna anzalnahu, di sini ke Al-Quran. Sungguh, kami turunkan Al-Quran itu di malam penuh kemuliaan. Tanggalnya tanggal berapa? Wallahu a'lam. Sebagian menyebut tanggal 27, sebagian menyebut tanggal 23, sebagian menyebut tanggal 17. Dan 17 ini yang masyhur di tengah-tengah masyarakat kita, yang mungkin diperingati oleh sebagian masyarakat dengan nuzulul Quran. Namun para ulama masih memperdebatkan kapan tanggal diturunkannya Al-Quran ini. Namun yang jelas, terlepas dari tanggalnya, Al-Quran itu turun di malam kemuliaan di bulan Ramadan. Hanya saja yang jadi pertanyaan kita, tuan-tuan yang saya muliakan, di satu sisi Allah menyebutkan Al-Quran itu diturunkan pertama kali di bulan Ramadan. Dan fakta sejarah di sirah, kitab-kitab sirah Nabawiyah menyebutkan bahwa Al-Quran surah pertama yang turun kepada baginda Rasulullah SAW, surah Al-Alaq.
ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu diturunkan tidak di bulan Ramadan. Ini fakta sejarahnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu tidak diturunkan di bulan Ramadan. Lantas bagaimana kita mendudukkan dua hal yang berbeda ini? Satu sisi Al-Quran menyebutkan Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Namun satu sisi fakta sejarah menyebutkan dari beberapa riwayat hadis yang ada, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu diturunkan kepada Nabi SAW tidak di bulan Ramadan. Yang mana yang salah? Tentu keduanya tidak salah. Kita kumpulkan menjadi satu. Al-Quran jelas tidak mungkin salah. Maksud Al-Quran itu adalah Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ke langit dunia itu di malam Ramadan. Satu kitab dari Baitul Izzah ke langit dunia itu satu kitab di malam Ramadan. Dari langit dunia secara berangsur-angsur oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW, itulah baru di luar dari Ramadan. Yang surah Al-Alaq adalah surah pertama yang diturunkan, ayat 1 sampai 5. Sedangkan surah yang komplit satu surah diturunkan pertama kali adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Sebagian riwayat menyebutkan surah Al-Ikhlas. Wallahu a'lam. Kemudian kenapa juga Al-Quran bulan Ramadan ini disebut dengan Syahrul Quran juga? Alasan lainnya adalah hadis Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW menegaskan, as-siyamu wal Quranu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Amaliyah puasa, amaliyah membaca Al-Quran, kelak nanti di hari kiamat akan datang memberikan syafaat atas izin Allah kepada para pelakunya, kepada orang-orang yang mengamalkannya. Yaqulu siyam, berkata amaliyah puasa, ya Rabb, mana'u at-ta'ama wasyahwati bin nar. Wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya dari syahwat dan makannya di siang hari. Fasyafi'ali fi, berikan dia syafaat. Karena puasa menahan gejolak syahwat, menahan makan, menahan minum. Maka puasa akan berkata kepada Allah, ya Allah, aku telah menghalanginya dari semua hal itu. Berikan dia syafaat. Maka Allah memberikannya syafaat. Wa yaqulul Qur'an, berkata amaliyah membaca Al-Quran, ya Rabb, mana'tuhu an-nawma bil lail. Ya Allah, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari. Luar biasa. Aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari. Ini menyebutkan, beberapa ulama menyebutkan, membaca Al-Quran di waktu sepertiga malam itu lebih afdal dibanding membacanya di luar waktu itu. Apalagi membaca Al-Quran sepertiga malam di malam Ramadan, tentu lebih luar biasa lagi pahala yang akan Allah berikan dibanding dia membacanya di luar Ramadan. Walaupun di luar Ramadan tetap mendapatkan pahala yang sangat melimpah, tapi membacanya di malam Ramadan, di sepertiga Ramadan, itu pahala baca Qur'annya bukan main. Allah Akbar. Oleh karena itu sebelum sahur, nanti akan kita bahas insyaallah ta'ala. Karena itu istilah tadarus, ya, ibu-ibu tadarus, insyaallah itu hal yang baik insyaallah. Tetapi tadarusnya betul-betul tadarus, bukan tadarusan. Nah, yang pernah sering saya sampaikan di BKMT juga. Ada perbedaan Pak antara tadarus dengan tadarusan. Kalau tadarus, ibu-ibu membaca, walaupun giliran mic-nya bukan beliau yang megang lagi, digilirkan kepada teman sebelah, dia tetap ikut membaca. Itu tadarus. Itu khotam, bukan khotaman. Sedangkan tadarusan, udah selesai giliran beliau, mic-nya diserahkan ke sebelah, lanjut makan kue. lanjut makan kue. Bahkan ada yang ngobrol-ngobrol. Ini bukan tadarus, ini tadarusan. Kalau tamat bukan khotam, tapi khotaman. Ya, selesai ini. Alangkah lebih baiknya ketika mik ini sudah selesai, giliran kita per 2 ayat, serahkan kepada sebelah, dia tetap ikut membaca walaupun lirik. Nak minum kecap, nak apa? Nak makan kue kecap, nak apa? Tapi adab dalam membaca Al-Quran itu tidak boleh terpotong kecuali karena uzur. Kecuali karena uzur. Contoh misalnya, sambil membaca Al-Quran, baru tak ingat, bang, apa udah gajian? Padahal baru membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Quranil Hakim. Terhenti, nanya ke suami, apa udah gajian? Ya Allah, ini nggak baik. Ketika membaca Al-Quran tidak boleh terjeda. Kecuali karena uzur, Nah, ini perbedaan antara tadarus dengan tadarusan, khatam dengan khataman. Sama juga perbedaan antara, mungkin bapak-bapak masih ingat, tarawih dengan menerawih. Ada perbedaan yang signifikan antara tarawih menerawih. Kalau tarawih, mak, iki izin dulu mak, pergi sholat tarawih. Terlepas dari 11.23, yang penting tarawih dulu.
Menerawih, mak, iki izin dulu mak, mau pergi sholat tarawih di Masjid Agung. Emak saya udah bangga pak, Masya Allah, anakku pergi sholat tarawih 23 rakaat pula lagi. Yang tarawih itu Masjid Agung belok kiri, di saya belok kanan. Belok kanan jemput gadis anak orang, anak gadis orang. Nah ini namanya menerawih. Dan ini bermaksiat di malam Ramadan. Nauzubillahi min dzalik. Nanti akan kita bahas insyaallah. Jadi yang pertama, keutamaan bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'anul Karim, di mana rahmat Allah turunkan di bulan tersebut. Yang kedua, keutamaan bulan Ramadan yang disebutkan oleh para ulama adalah bulannya Suffidatus Syayatin, dibelenggunya para syaitan. Para syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatus syayatin." Apabila Ramadan telah tiba, pintu-pintu surga Allah buka semuanya. Dan pintu-pintu neraka Allah tutup semuanya. Dan para syaitan Allah belenggu. Para syaitan Allah belenggu. Dan muncul di benak kita pertanyaan, semua pertanyaan yang mendasar dari tahun-tahun sebelumnya. Pertanyaan di mana, kenapa kalau memang syaitan itu dibelenggu oleh Allah, kenapa kemaksiatan tetap terjadi di siang Ramadan? Ya kita lihat sendiri, banyak kaki-kaki bergelantungan. Ditutup dengan terpal, wallahu a'lam. Sehingga kata guru saya, tak heran. Ini kata guru saya, bukan kata saya, Pak. Tak heran, yang namanya hantu itu kan tak berjejak ke tanah. La ilaha illallah. Subhanallah. Baik, ternyata pertanyaan kita ini Bapak Ibu yang saya muliakan juga menjadi pertanyaan dasar oleh para ulama terdahulu. Al-Imam Al-Qurtubi pernah bertanya tentang permasalahan ini. Fa in qila, jika dikatakan, kaifa nara syurura wal ma'asiya waqi'atan fi Ramadan katsiran fa sufidat asyayatin lam yaqul dzalik. Kenapa kita tetap melihat kemaksiatan di tengah-tengah Ramadan? Padahal jika syaitan itu dibelenggu, tentu kemaksiatan itu tidak akan terjadi. Kata Imam Al-Qurtubi. Ternyata hal ini dijawab oleh Imam Ibnu Hajar dengan 5 jawaban. Luar biasa, 5, tidak 1, 5 jawaban. Kenapa kemaksiatan tetap terjadi di tengah hari Ramadan? Padahal kata Nabi, syaitan itu dibelenggu. Ada 5 jawaban. Jawaban yang pertama, innama taqilu 'anil sha'imin as-sham alladhi hufidha 'ala syurutihi wa ru'iyat adabuhu. Jawaban yang pertama adalah, sungguh syaitan hanya dibelenggu untuk mereka-mereka yang betul-betul menjaga rukun syarat dan adat puasanya. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, melainkan matanya ia jaga, telinganya ia jaga, lisannya ia jaga, tangannya ia jaga, kakinya dia jaga untuk tidak membatalkan pahala puasa itu sendiri. Kepada mereka lah syaitan akan Allah belenggu. Tapi kepada mereka yang memaknai puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, matanya tetap jelalatan. Ya, syukur-syukur perang air tak kena di bulan Ramadan. Kalau sempat perang air di bulan Ramadan ada. Bansai, Allahu Akbar. Jangan pancing saya membahas itu. Masalahnya 3 malam tak tidur. Allahu Akbar. Saya harap-harap tadi ada nggak bawa kamera. Kalau tak ada bawa kamera saya bahas. Tapi bawa kamera tak jadi saya bahas. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang saya muliakan. Tapi mau bagaimanapun toleransi harus tetap terjaga. Toleransi harus tetap terjaga. Tapi kalau dalam intern umat Islam ada hukum-hukum tertentu yang sebenarnya harus dibahas. Ada hukum-hukum tertentu yang sebenarnya harus dibahas. Salah satunya adalah pandangan. Pandangan mata. Hati-hati, ya. Saya tanya ke tuan-tuan yang saya muliakan. Ketika baju ini basah, apakah bajunya melebar atau mencetak? Ada nggak baju basah melebar, Pak? Mencetak, ngepas. Belum lagi yang pakai baju putih. Belum lagi yang pakai baju putih. Subhanallah, ya Allah Akbar. Kemudian juga, apakah yang disiram itu, yang di tengah-tengah naik beca itu, pakai mukena? Enggak, Pak ya? Apakah dia pakai jilbab? Rata-rata nggak ada yang pakai jilbab, ya, nggak ada yang pakai jilbab kecuali orang-orang kita yang ikut juga. Ya subhanallah, mata tetap harus terjaga. Apalagi di bulan Ramadan. Pernah saya sampaikan tahun sebelumnya, Ramadan saya di Pekanbaru, Ramadan saya di Temilahan, dan Ramadan saya di Kampar, itu belum ada apa-apanya dibanding selatannya. Selatannya ini berat, Pak. Berat, ya Allah Akbar. Berat betul. Jadi kalau tidak ada keperluan, jangan sering-sering keluar tengah hari. Kalau tak ada keperluan, jangan sering-sering keluar. Kecuali mencari takjil untuk bekerja, lain cerita dia. Atau pergi ke masjid. Kalau hanya sekedar jalan-jalan saja di tengah hari Ramadan, hati-hati.
apalagi lewat jalan Imam Bonjol. Ya subhanallah. Hati-hati mata dijaga. Tapi bukan hanya di jalan saja tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi kalau bisa buat kesepakatan tahun ini. Bu, Pak, saya pingin Ramadan tahun ini lebih baik dibanding Ramadan sebelumnya. Gimana kalau TV kita hidupkan di malam hari saja? Siang Ramadan jangan hidupkan. Kenapa? Walaupun yang kita tonton tausiah, walaupun yang kita tonton ceramah, iklan tetap ada. Apalagi iklan sampo, Pak. Iklan sampo luar biasa. Aktor iklan sampo tuh banyak laki-laki atau perempuan, Pak? Banyak perempuan. Yang pakai sampo tuh berjilbab atau tidak? Tidak. Rambutnya lurus. Cantik tak? Bapak-bapak tak berani jawab. Terlihat oleh mata, hati-hati. Kalau iklannya sirup marjan tak apa, Pak. Nah apa? Tapi masalahnya sirup marjan ini iklannya jam 11 siang pula. Ya tengah hari yang dimana tekan luar biasa haus. Allahu Akbar. Ya. Jadi kalaupun nak menonton, silahkan tonton acara-acara yang tidak membuat pahala puasa itu sempoh. Ya. Kita betul-betul berusaha untuk menjaganya. Walaupun mungkin tidak sepenuhnya bisa, tapi setidaknya jangan tinggalkan sama sekali. Jangan tinggalkan sama sekali. Baik, ini jawaban yang pertama. Syaitan hanya dibelenggu kepada mereka yang betul-betul menjaga puasanya, adab-adabnya, syarah rukunnya ia jaga. Jawaban yang kedua, kenapa kemaksiatan tetap terjadi pada syaitan dibelenggu? Jawaban yang kedua adalah, kita langsung terjemahkan. Yang dibelenggu tidak semua syaitan. Yang dibelenggu hanyalah pembesar-pembesarnya saja. Bos-bosnya, panglima-panglimanya. Kroco-kroconya nggak dibelenggu. Jadi ada sebuah majelis taklim kemarin, Pak, saya sampaikan ini. Apa kata ibu itu? Ya kasihanlah, Pak, yang kecil-kecil dibelenggu, dia masih kecil. Masih kecil dibelenggu. Hati. Saya sampaikan, Bu, namanya syaitan kecil ataupun besar, kalau dibelenggu alhamdulillah. Ya, namanya syaitan kecil, yang penting tetap namanya syaitan, menggoda manusia. Bahkan kita berharap pada Allah yang kroconya pun tetap dibelenggu juga. Kecil-kecil cabai rawit. Jangan ada rasa iba kepada para syaitan. Jangan ada rasa iba kepada syaitan. Ini pendapat kedua. Yang dibelenggu hanya panglimanya saja, pembesar-pembesarnya saja. Kroco-kroconya tidak dibelenggu. Jawaban yang ketiga adalah syaitan betul-betul dibelenggu oleh Allah, semuanya tanpa terkecuali. Tapi jangan lupa, musuh manusia bukan hanya syaitan saja, tapi dirinya sendiri, yaitu hawa nafsunya. Dan kita mengetahui dalam Al-Quran, hawa nafsu itu Allah takdirkan senantiasa menyukai keburukan. Karena itulah kita berusaha mengekang hawa nafsu, paksa dia untuk menyukai kebaikan, mencintai kebaikan. Karena kalau kita lepas, kita liarkan, hawa nafsu ini akan menuju kepada keburukan. La haula wala quwwata illa billah. Jawaban yang keempat, syaitan memang dibelenggu semuanya. Tetapi yang namanya belenggu, tangan sampai ke leher saja, mulutnya nggak dikunci, Pak. Sehingga mulutnya tetap memberikan bisikan di telinga manusia, di telinga sanubari manusia. Masuk akal juga. Jawaban yang kelima, istilah syaitan dibelenggu itu hanya kiasan saja. Itu hanya majas saja oleh Nabi SAW. Kenapa demikian? Bulan Ramadan bulan yang langka, hanya terjadi sekali setahun saja. Maka kaum muslimin yang betul-betul beriman kepada Allah akan berusaha memanfaatkan bulan tersebut untuk kebaikan, sehingga tak ada waktu untuk bermaksiat. Lalu anggapannya syaitan sulit untuk menggoda, karena manusia sibuk untuk memotivasi dirinya di bulan Ramadan. Tak ada waktu untuk bermaksiat, seolah-olah syaitan itu dibelenggu oleh Allah. Dari 5 jawaban ini, saya lebih cenderung jawaban yang pertama, yaitu syaitan hanya dibelenggu kepada mereka yang betul-betul menjaga puasanya, baik itu adab-adabnya, rukun dan syaratnya, bahkan pahalanya pun dia jaga untuk tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ini yang kedua. Keutamaan Ramadan yang lainnya disebutkan oleh para ulama adalah bulannya muhasabah diri. Bulannya muhasabah diri. Di malam pertama Ramadan, kata Nabi SAW, wa yunadi munadin, akan ada malaikat yang berseru di malam pertama Ramadan. Apa kata malaikat ini? Ya baghil khair, aqbil. Wahai pemburu kebaikan, semangatlah menerima Ramadan. Terus bersemangat dengan Ramadan. Wa ya baghil syarri, wahai yang masih melakukan keburukan, aksir, kurangi. Kalau perlu hentikan. Ini bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan. Oleh karena itu kata Nabi SAW, "Raghima anfu 'abdin aw ba'uda, dakhala 'alaihi Ramadan, falam yughfar lahu."
Celaka seorang hamba jika Ramadan telah tiba kepadanya, Allah panjangkan umurnya untuk bertemu Ramadan. Allah berikan kesempatan dia bertemu dengan Ramadan. Ternyata dia tidak memaknai Ramadan dengan sebenar-benarnya. Bahkan dia bermaksiat di tengah-tengah Ramadan. Falam yughfar lahu. Sehingga keluar dari Ramadan, dosanya belum Allah ampuni. Di sini Nabi menggunakan kata lam nafi. Ada kemungkinan setelahnya diampuni. Tapi kalau sempat Nabi menggunakan kata lan, falan yaghfir lahu, takkan pernah, falan yughfar lahu, takkan pernah diampuni selama-lamanya, lebih bahaya lagi. Tapi Nabi menggunakan kata lam, masih ada kemungkinan diampuni, tapi dia betul-betul celaka. Datang Ramadan kepadanya, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kenikmatan, dia bertemu Ramadan. Ternyata di tengah-tengah Ramadan dia tidak memaknai Ramadan dengan sebenar-benarnya. Bahkan dia justru bermaksiat di tengah-tengah Ramadan. Subhanallah. Tapi ketika hari raya, dia yang paling senang. Allahu Akbar. Ketika hari raya, dia yang paling senang. Ya, sampai kuihnya habis semua. Astagfirullah wa atubu ilaih. Namun juga tak elok pula, ada orang-orang, ada kaum-kaum yang mengingat Allah di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan selesai, balik seperti sebelum Ramadan. Misalnya contoh. Nah, ini takut saya mencontohkan sebenarnya. Allah Akbar. Ya misalnya, ketika waktu Ramadan, sebelum Ramadan, lagunya semua cinta ke cinta terus. Hanya engkau yang ada di hatiku. Mak bapak dia lupa. Tujuanku diciptakan hanya untuk mencintaimu. Lupa dia surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Pas sudah Ramadan tiba, semua tobat. Religi semuanya. Hanya kepadamu ya Allah aku memohon ampun. Ya, semuanya religi. Setelah Ramadan selesai, balik Syawal, balik ke cinta kasmaran lagi. La haula wala quwata illa billah. Apa tak religi terus? Enggak religi terus. Allahu Akbar. Saya tidak sebut apa namanya. Saya tak sebut apa namanya, tapi itu terjadi juga. Apa kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah taala? Kata Imam Asy-Sya'bi, "Bi'sal qauma la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan." Seburuk-buruk kaum adalah yang mengingat Allah hanya di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan selesai, dia balik seperti sebelum Ramadan. Subhanallah. Semoga Allah tidak menjadikan kita kaum tersebut. Wa na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Baik, inilah beberapa keutamaan tentang bulan Ramadan itu sendiri. Sebenarnya banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Namun sekarang kita bahas tentang apa yang perlu kita persiapkan ketika Ramadan itu tiba. Yang pertama dan paling utama adalah ilmu itu sendiri. Ilmu tentang puasa wajib kita pahami kembali. Walaupun mungkin dari MDA dulu, tahun ke tahun berlanjut, kita terus membahas tentang permasalahan puasa. Tapi yang namanya manusia tempat lupa. Dan saya yakin tema persiapan Ramadan ini, kalau Bapak Ibu cek kembali di channel YouTube Al-Manar, itu masih ada. Cek lagi scroll, ada nanti tema persiapan Ramadan. Tak terasa sudah setahun pula lagi. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Baik. Contohnya misalnya, ketika kita ingin berbuka puasa, tuan-tuan yang saya muliakan, puan-puan yang saya muliakan, ada adab-adab tertentu di mana sunnah-sunnahnya ketika berbuka puasa bukan hanya sekedar makan saja. Contoh misalnya, ketika azan berkumandang, alangkah lebih baik kita berdoa dulu. Atau sebelum azan berkumandang, 5 menit sebelum azan berkumandang, angkat tangan dulu kepada Allah. Makanan sudah dihidangkan, angkat tangan kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena kita sekarang sedang berada di waktu mustajab. Doa orang yang berpuasa itu diijabah. Ditambah di ujung dekat buka-buka puasa itu waktu mustajab untuk berdoa. Berdoa dulu kepada Allah, bukan menonton orang-orang berjoget. Kan ada tuh ya Pak, sekarang udah pensiun. Udah pensiun. Bukan nonton mereka yang berjoget, banyak berdoa di situ. Setelah azan berkumandang, ambil kurma, ambil air putih, bismillah, makan dulu. Doa buka puasanya kapan? Setelah makan. Setelah makan beberapa butir kurma, setelah dibatalkan puasa, baru baca doa buka puasa. Apa doa buka puasanya? Tuan-tuan bisa pilih, pakai keduanya pun boleh. Yang pertama yang masyhur, Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Memang para ulama hadis mendhaifkan hadis ini. Betul, kita akui. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Allahumma lakas sumtu, semua jalur riwayatnya rata-rata semuanya dhaif. Namun sebagian ulama hadis menyebutkan riwayat-riwayat dhaif ini digabungkan menjadi satu riwayat, maka setidaknya bisa naik ke tingkat hasan li ghairi, masih bisa diamalkan. Kalaupun tetap tidak bisa naik ke hasan li ghairi, apakah serta-merta kita tidak boleh memakai doa itu? Boleh saja, karena ini perkara doa. Perkara doa lebih luas dibanding perkara ibadah biasa. Boleh saja diamalkan dengan catatan jangan yakini ini dari Nabi. Sama seperti doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana, ini memang tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bersumber dari seorang ulama
yang berharap kepada Allah dipertemukan di bulan Ramadan, apakah tidak boleh kita mengamalkannya? Boleh saja, insya Allah. Boleh saja. Walaupun memang ada ulama yang tetap tidak memperbolehkannya, karena perkara doa itu termasuk perkara ibadah, dan perkara ibadah itu termasuk mahdhah yang sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun saya lebih cenderung pendapat para ulama bahwa doa masih ada kelonggaran dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita pun boleh berdoa dengan doa kita sendiri, versi kita sendiri, meminta sesuai dengan keinginan kita sendiri. Itu diperbolehkan, itu diperbolehkan insyaallah taala. Dengan catatan Allahumma laka sumtu tadi jangan dipastikan diyakini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan diamalkan. Adakah doa yang paling sahihnya? Ada. Itu diriwayatkan lagi oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Apa doanya? Zahabadh dhama'u wa batallatil 'uraqu wa dzadatal ajru insyaallah. Ini betul-betul sahih riwayatnya. Minimal tingkatnya hasan, karena ada sebagian kecil ulama hadis masih juga mendhaifkan hadis tersebut. Karena seingat saya ada rawi yang bernama Ibnu Lahihah, wallahu a'lam. Dia ini mahfuz, ya. Dia ini sifatnya rawinya mahfuz, wallahu a'lam. Tapi setidaknya bolehkah keduanya diamalkan? Amalkan saja, insyaallah nggak ada masalah. Walaupun keduanya boleh diamalkan, letak pengucapannya setelah buka puasa. Karena kedua doa ini menggunakan fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Perbuatan yang sudah dilakukan. Contoh, Allahumma laka sumtu. Ya Allah, karenamu aku sudah berpuasa. Batal aja belum? Ya. Wa ala rizqika aftartu, atas rezekimu aku sudah berbuka. Aftartu, aku sudah berbuka. Minum aja belum? Jadi baca doa ini ketika kita sudah membatalkan puasa itu sendiri. Zahaba dhama'u, telah pergilah, telah hilanglah dahaga. Minum aja belum? Jadi batalkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, tentang ilmu yang perlu kita persiapkan juga. Tuan-tuan, puan-puan yang mungkin ada keluarganya yang belum selesai membayar hutang puasa, lekaskanlah. Karena kenapa? Kalau tahun lalu belum selesai bayar hutang puasa, datang Ramadan tahun ini belum juga diselesaikan, dia akan kena denda fidyah. Dia akan kena denda fidyah. Bagaimana dengan orang tua yang sudah lansia, tak mampu lagi untuk berpuasa? Maka silakan fidyah. Cukup bayar fidyah. Bagaimana tata cara membayarnya? Cara yang paling afdal, hari itu tidak puasa, hari itu dia memberikan fidyah. Cara yang paling mudah, sah tapi kurang afdal adalah dia kumpulkan di satu hari 30 nasi bungkus, kemudian dia serahkan kepada fakir wa miskinan. Maka itu sah sebuah fidyahnya, langsung dia kumpulkan. Cara yang paling mudah lagi tapi kurang afdal adalah satu hari 15.000 untuk satu kali makan, bukan 3 kali makan. Fidyah itu cukup satu kali makan, bukan 3 kali makan. 15.000 dikalikan 30 hari, 450.000. 450.000 belikan beras pandan wangi 10 kilo 180, minyak sanko 39.500, telur sepapat 50.000 sekarang. Belikan ayam 1 kilo, berapa terkemarin ya beli ya? Hafal karena sering belanja. Allah. Belikan semua sembako, lalu berikan kepada fakir wa miskinan yang masuk kategori selesai 30 harinya. Tapi mafdul, kurang afdal cara seperti ini. Sah secara fikih tapi kurang afdal di sisi para ulama. Di sisi para ulama, afdalnya adalah hari itu tak puasa, hari itu dibayarkan. Ini bagi yang lansia. Bagaimana dengan ibu-ibu yang dulunya 2 tahun yang lalu hamil, tahun setelahnya itu ternyata dia menyusui, tak sanggup berpuasa, 60 hari dia berhutang puasa. Apakah puasanya tetap wajib dibayar qadha? Memang di sini ulama terbagi 3 pendapat. Pendapat pertama mazhab Syafi'iyah secara mayoritas menyebutkan tetap wajib qadha, 60 dibayar. Pendapat yang kedua, ini pendapat yang berat. Pendapat Malikiyah, dia qadha, dia fidyah. Udah qadha kena fidyah lagi. Allahu akbar. 60 hari. Pendapat yang ketiga, minoritas mazhab Syafi'iyah, dan pendapat ini yang saya pegang. Dia tidak usah qadha, cukup fidyah saja. Karena harinya begitu banyak yang dia tinggalkan. Dan itu juga dia tinggalkan karena uzur. Karena uzur yaitu dia hamil dan dia menyusui membesarkan anaknya, maka dia boleh cukup bayar qadha puasanya dengan fidyah saja. Ini pendapat yang saya pegang. Dan ini pendapat minoritas ulama dan mayoritas mazhab Hambaliyah. Wallahu a'lam. Ini pentingnya ilmu agamanya. Kemudian juga bagaimana tanggapan tuan-tuan puan-puan, misalnya di tengah sore mau takjil, saya masak gulai, Pak. Masak gulai, pas itu saya cicipi. Ternyata enak. Ambil piring, ambil nasi 2 sendok, makan ayamnya. Makan ayamnya. Lupa saya sedang puasa. Pas sudah setengah piring baru saya nak hidupkan TV. Kayaknya enak makan sama nonton TV. Pas buka, cep, muncul sirup iklan marjan. Sedang mengingatkan puasa. La ilaha illallah.
Apakah kita membatalkan puasanya atau kita lanjut puasanya, Pak? Tetaplah lanjut karena kita lupa. Cuma masalahnya satu sisi kita bersyukur pada Allah, ya Allah makasih ya Allah sudah membuat hamba lupa, dapat setengah tenaga jadilah. Ya. Cuma ya Allah kenapa engkau ingatkan sebelum hamba minum? Kenapa diingatkan sebelum minum? Kita pula makan cabai pula lagi, la ilaha illallah. Ketika lagi ngunyah, Pak, tiba-tiba teringat yang dalam mulut wajib dikeluarkan, jangan ditelan. Jangan ditelan. Ditelan batal puasanya. Ya, karena sudah ingat dia. Sudah ingat. Saya masih ingat, Pak, waktu eman dulu. Saya pergi sholat Jumat. Ya, pergi sholat Jumat. Maklum lah masih jahiliyah dulu. Kelas 1 itu. Saya pergi sholat Jumat. Jumat itu berpuasa. Saya puasa. Tapi sebelum pergi sholat Jumat, saya singgah ke warung beli permen. Biar nanti pas khotib berkhutbah, saya makan permen. Ini jangan diikuti. Nggak baik. Pas beli permen, tuan warung itu mau mengingatkan saya. Cuma saya tetap lanjut aja. Saya buka di depan dia, saya makan. La ilaha illallah. Pas sudah selesai, sudah waktu khutbah, saya ngemut. Khotib sedang berkhutbah. Ternyata tema khotib tentang puasa Ramadan. Langsung saya keluar. Langsung saya keluarkan. La ilaha illallah. Ini lagi pula makan ketika khutbah sedang berkumandang nggak boleh. Nggak boleh. Maklum masa-masa jahiliyah dulu. Masa jahiliyah dulu. Allahu akbar. Nah ini dia. Inilah pentingnya kita merujuk kepada ilmu terlebih dahulu tentang ilmu puasa ini juga. Yang kedua, apa yang perlu kita persiapkan menyambut Ramadan? Sahur jangan ditinggalkan. Ya. Sahur jangan ditinggalkan. Karena kenapa? Sahur ini luar biasa. Ketika pertama kali puasa ini disyariatkan di tahun kedua Hijriah, zaman kenabian, ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, puasanya ini lebih berat dibanding puasa kita sekarang. Bayangkan, para nabi dan para sahabat berpuasa dengan puasa yang ketat, ditambah mereka berperang pula dengan perang Badar waktu itu, perang pertama. Bagaimana puasa dulu dengan puasa sekarang? Puasa dulu, Pak, Bu, mereka hanya boleh berbuka setelah maghrib, pas sholat isya berkumandang, tak boleh lagi makan. Kejam itu makannya. Habis maghrib makan, setelah itu azan kumandang isya berkumandang, tak boleh makan lagi. Harus puasa, nggak ada sahur. Syariat yang kedua, kalau di tengah siang Ramadan dia tertidur, haram baginya berbuka puasa sampai hari esok dia. Wah, betul berat. Tetapi para sahabat tetap bisa melaluinya, bahkan mereka berperang. Itu kekuatan iman. Itu karena kekuatan iman itu walaupun fisik lemah, iman kuat tetap bisa. Insya Allah. Allahu Akbar. Ya, kita bahas kisahnya. Syariat puasa ini Allah turunkan di surah Al-Baqarah 187. Bagaimana sejarah ayat ini, asbabun nuzulnya, bagaimana sejarah ayat ini bisa turun? Sahabat Al-Bara Ibnu Abi Azib menceritakan, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fa nama qabla an yuftara lam ya'kul ila mithlaha. Dulu ketika kami berpuasa pertama kali bersama Nabi, jika ada di antara kami yang tidur siang, tertidur sebelum buka puasa, kami tidak boleh berbuka sampai hari esoknya. Kemudian, wa inna Qais ibn Sirmah al-Ansari, suatu hari ada sahabat bernama Qais ibn Sirmah al-Ansari. Kana shaiman, dia berpuasa di tengah Ramadan. Wa kana yaumuhu dzaka ya'malu fi ardi, dan dia ini seorang petani. Dalam tafsir lain, syarah lain, dia ini seorang tukang kebun. Ya tentu kalau mau bertani dan berkebun itu punya tenaga yang ekstra, luar biasa, megang cangkul dan lain sebagainya. Falamma hadara iftara'at imra'atah, ketika takjil mau berbuka, ketika hampir mau berbuka puasa, dia pulang menemui istrinya. Hal yang dakit ma'am, udah siap nggak untuk makanan kita? Maka kata istrinya, belum, aku siapkan dulu untuk berbuka puasa. Ketika istrinya sedang mempersiapkan bukaan puasa, Qais ini ngantuk berat dan tertidur dia. Tertidur. Akhirnya ketika istrinya sudah siap ingin mempersiapkan makanan buka puasa, dilihatnya suaminya sedang tertidur. Lalu istrinya berkata, "Khaibatullah, celaka engkau." Ibu-ibu tak boleh mengucapkan ini, Bu, ya. Nggak boleh mengucapkan pada suaminya, celaka. Nggak boleh. Ini kebiasaan orang Arab saja. Kalau bahasa kita orang Melayu, alamat. Ya. Sesuatu yang berat, ya. Kalau bahasa orang Sumbar, onde mande. Itu maksudnya. Kalau orang Arab, celaka engkau. Waihak wa khaibatullah, rugi engkau. Apakah engkau tertidur? Pada akhirnya konsekuensinya Qais tidak boleh berbuka, bininya aja yang makan. Karena bininya nggak tidur, istrinya saja yang makan. Qais nggak makan sampai hari besoknya. Lalu dia lanjut kembali bertani, pingsan setelah itu.
pingsan. Allahu Akbar. Kejadian ini diadukan kepada Nabi. Turunlah surah Al-Baqarah ayat 187 tadi. Entah kita harus berterima kasih karena Qais ini pingsan, entah harus beribadah hati. Masalahnya sahabat. Ini sahabat. Kalau taklah Qais ini pingsan, sekarang azab Pak, kita puasa sama bansai. Allahu Akbar. Tapi dibilang syukur pula, tak enak pula hati kita mengucapkan. Ya, ini sahabat yang pingsan masalahnya. Allahu Akbar, luar biasa. Karena Qais ini pingsan, berubahlah syariat puasa. Berubahlah, ini namanya nasikh wal mansukh. Syariat yang tadi dihapus diganti dengan yang lebih baik. Makanya turun sahur. Jadi rugi mereka yang tidak sahur. Sengantuk-ngantuknya kita Bapak Ibu, sempatkan bangun kejap, makan 3 butir kurma, minum segelas air, lanjut tidur lagi. Dengan catatan subuh bangun. Jangan tidur sampai pagi pula. La haula wala quwwata illa billah. Alasan kedua, kenapa kita perlu bangun sahur? Alasan kedua adalah mendapatkan keberkahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sahuru akluhu barakah." Makanan sahur itu makanan penuh keberkahan. Fala tad'hu wa la yajra'a ahadukum jur'atan min ma'. Janganlah sesekali engkau meninggalkannya walaupun hanya sekedar minum segelas air saja. Ini penuh akan barakah. Ini penuh akan keberkahan. Alasan selanjutnya, Allah dan para malaikat berselawat kepada orang yang sahur. Kata Nabi SAW, "Fa inna Allah 'azza wa jalla wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin." Sungguh Allah dan para malaikat berselawat kepada orang yang sahur. Apa makna selawat ini? Apakah Allah berselawat Allahumma sholli 'ala Muhammad rizki? Tidak seperti maknanya. Maknanya adalah salatullahi tsana'uhu 'alaihi 'indal malaika wa salatul malaikati du'a. Selawat dari Allah adalah pujian Allah kepada manusia itu sendiri. Sedangkan selawat malaikat kepada manusia itu minta doa kebaikan dari Allah kepada Allah untuk manusia itu sendiri. Jadi ketika kita sahur, para malaikat berbondong-bondong mendoakan orang yang sahur. Kita dikelilingi oleh para malaikat, ya Allah berikan keberkahan kepadanya, berikan kebaikan kepadanya. Karena itu waktu sahur jangan dicoreng dengan tonton reality show yang indah-indah, yang tidak-tidak. Ya, Allahu Akbar. Udah, saya tak bahasin lagi ya. Tak bahas itu lagi. Joget-jogetnya udah stop sudah, alhamdulillah. Ya. Kalau zaman kami dulu, Bapak Ibu masih ingat? Ketik rek spasi ini, ikuti kuis ini. La ilaha illallah. Sahur diisi dengan perjudian. Diisi dengan perjudian. Ya. Waktu itu belum zaman HP ini. HP masih HP kodok. HP kodok. Ketik rek spasi ini, maka ya akan begini-begini. La ilaha illallah. Itu munculnya banyak iklan itu ketika sahur. Ketika sahur. Awas sahur yang disebutkan judi. Awas sahur yang disebutkan ramalan. Ya la ilaha illallah. Allahu Akbar. Baik. Kemudian, kapan waktu sahur Nabi? Zaman dulu nggak ada jam, jadi kita tidak bisa memastikan. Namun setidaknya ada patokannya. Antara jarak Nabi bangun sahur dengan jarak sholat subuh, kata Zaid ibn Sabit, qadru khamsina ayat, seperti membaca 50 ayat. Ayatnya ini bukan ayat panjang, bukan pula ayat pendek, ayat yang sedang-sedang. Membacanya pun nggak cepat, nggak juga lambat, yang sedang-sedang juga. Seperti anggaplah membaca Yasin. Yasin 83 ayat, 83 ayat. Nah, bacanya pelan-pelan yang sedang-sedang saja. Ada waktu setengah jam. Berarti jarak puasa sahur Nabi dengan jarak sholat subuh itu mungkin rentang setengah jam kurang lebih lah. Ini enggak, sahurnya jam 2. Jam 2 sahurnya. Allahu Akbar. Percayalah kalau sahur jam 2 ngantuk. Ngantuk nanti. Oke lah kalau diisi dengan tahajud, dengan Masya Allah dan lain sebagainya. Ini diisi dengan entah nonton Smackdown. Allahu Akbar ya. Jadi jam setengah 4 itu waktu pas untuk bangun sahur, atau jam 4 kurang 15, atau jam 4 itu sendiri, karena subuh kita jam 5 sekarang. Subuh kita jam 5 sekarang. Jam 4 itu waktu yang sudah pas untuk sahur. Kemudian, apa hidangan Nabi ketika sahur? Nabi ketika sahur, beliau mengatakan, "Ni'mas sahurul mu'mini tamrun." Sebaik-baik sahur orang mukmin adalah tamrun, kurma. Ketika berbuka, Nabi juga mengatakan kurma, tapi bahasa Arabnya rutub. Apa perbedaannya? Nah, ini dia perbedaannya. Tamrun itu kurma yang manis, udah mateng betul, lembut manis. Rutub kurma yang belum mateng, kurang manisnya. Di sini Nabi sahur makan yang manis, ketika berbuka Nabi makan yang manisnya masih tertakar, masih tidak terlalu manis.
Jadi ini mengkoreksi. Di luar sana banyak yang mengatakan berbukalah dengan yang manis-manis. La ilaha illallah. Ini bukan hadis Nabi, ini slogan. Slogan produk tertentu yang diiklankan di bulan Ramadan. Berbukalah dengan yang manis-manis. Justru berbahaya, Pak. Berbahaya berbuka dengan yang manis-manis. Memang sebagian ulama mengatakan Nabi berbuka dengan kurma, kurma itu kan manis, karena itu disunahkan berbuka dengan manis-manis. Tapi saya kurang setuju. Saya lebih cenderung mengatakan bahwa rutop itu kurma yang tak terlalu manis. Parut, Pak, kalau sudah berjam-jam dalam kondisi kosong, dihantam dengan makanan manis, cendol, kacang hijau, es teh, apa lagi? Es teler, beragam yang manis-manis dalam perut kosong kita minum, nge-spike, Pak, gula darah, percaya. Langsung naik sud tinggi, kadar gula darahnya 200 ke atas. Bahaya untuk yang diabetes. Bahaya. Karena itulah pas sholat maghrib tersandar dulu. Allah ya Allah. Pas sholat isya, pas sholat tarawih, amin katanya, padahal belum amin. belum amin. Kenapa? Ketika nge-spike, Pak, ya nge-spike darah gula di dalam tubuh kita ini nge-spike, itu akan mengundang lemas dan ngantuk. Karena insulin lagi dikorupsi banyak-banyaknya, dan itu berbahaya. Termasuk juga sarapan. Kita berjam-jam tidur, perut kosong, sarapan dengan bubur kacang hijau tambah dengan durian. La ilaha illallah. Yang manis-manis. Tak heran jam 9 ngantuk. Jam 9 sudah ngantuk. Karena itu Nabi berbuka dengan rutop dan segelas air. Setelah itu Nabi bersolat waktu itu. Kita enggak. Kalaupun tetap ingin makan yang manis, semangka minimal. Semangka atau es teh tapi gulanya bukan gula pasir, minimal buat tropicana. Kalaupun ingin makan yang manis, setidaknya diimbangi dengan cuka apel. Ya, cuka apel. Di mana bisa mendapatkan cuka apel? Astagfirullah. Tak boleh jualan di masjid, tak boleh. Tak boleh jualan di masjid. Astagfirullahaladzim. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong, Bang. Satu jadi.